Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita bersama. Di pagi hari ini kita ketemu lagi pada sesi acara untuk talk show kerjasama Pengada Kagama DIY bersama KR. Nah, hari ini kita akan membahas bersama terkait dengan pemanfaatan peluang untuk usaha kuliner rumahan di masa new normal atau kebiasaan baru. Bapak Ibu sekalian, kami berharap penjenengan sekalian bisa mengikuti, yaitu sahabat KR Radio bisa mengikuti acara ini, karena pada hari ini kita akan menampilkan beberapa narasumber yang sudah siap, baik itu di studio maupun yang nanti lewat acara Zoom. Untuk itu, sebelum kita masuki bersama sesi demi sesi yang nanti akan berlangsung sampai dengan selama 1,5 jam, 90 menit, kita akan dengarkan bersama pengantar dari Ketua Pengurus Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Bapak Insinyur Gatot Sabtadi. Untuk itu kami persilakan Pak Gatot, monggo kami mohon bisa mengawali jumpa kita dengan sahabat KR Radio di pagi hari ini. Kami persilakan Bapak. Matur nuwun Bu Endar. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kagama, salam sehat untuk kita semua. Baik, untuk kesekian kalinya program Kagama DIY bisa diluncurkan melalui kegiatan talk show, di mana kita bekerja sama dengan Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat, bekerja sama dengan Radio KR 107.2 KM. Kemudian juga kegiatan ini bisa disaksikan melalui YouTube KR. Tentunya ini merupakan bagian dari kepedulian pengurus dan keluarga besar Kagama untuk sharing dengan memperhatikan situasi pandemi COVID ini. Jadi kali ini cukup menarik, kita mengangkat topik tentang optimalisasi pemanfaatan peluang untuk usaha kuliner rumahan. Ini kayaknya banyak ibu-ibunya nih kalau kuliner rumahan. Di masa pandemi ini sangat banyak hal yang bisa kita lakukan, dan dampaknya tentunya di samping kita bisa belajar kuliner, juga tentunya ini menopang faktor ekonomi keluarga. Ini kita harapkan itu bisa dimanfaatkan. Dan hari ini kita menghadirkan beberapa narasumber yang cukup qualified untuk bisa memberikan pengalamannya dengan melakukan aktivitas kuliner di rumah yang tentunya bisa menopang ekonomi rumah tangga. Baik, ini barangkali topik yang menarik yang nanti bisa diikuti baik itu oleh keluarga Kagama, oleh masyarakat, untuk bisa saling berinteraksi, karena forum ini di samping talk show juga interaktif dengan para pendengar, para pemirsa, sehingga nanti bisa dihasilkan sesuatu yang positif dan bermanfaat bagi kita semua. Ini barangkali Bu Endar, Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar, selamat mengikuti, selamat menikmati video ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gatot. Sahabat KR Radio, pada kesempatan pagi hari ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua Pengurus Agama DIY bahwa ini merupakan kesempatan yang baik di mana saat-saat seperti ini hari demi hari terasa berat dan sulit. Namun dengan
diskusi kita pada pagi hari ini membuka peluang-peluang usaha khususnya kuliner yang karena ada pengetatan terhadap kegiatan masyarakat, ini mudah-mudahan ke depan bisa ikut berkontribusi dalam menjaga ketangguhan kita di masa pandemi COVID-19 yang entah sampai kapan untuk selesai. Nah, pada kesempatan hari ini ada 3 narasumber luar biasa, yaitu Bapak Insinyur Sahdinol Hasibuan MM, Ketua Dekopin Wilayah DIY yang biasa memiliki nama beken, nama kesayangan kita bersama, yaitu Pak Beni. Nah, moga nanti beliau akan menyampaikan peran serta koperasi dalam mendukung UMKM bertumbuh dan berkembang di masa kebiasaan baru. Tentu saja ini menarik karena yang akan kita bahas adalah UMKM yang tentu saja di masa pandemi ini produk-produk rumahan atau UMKM yang ada di sekitar kita bisa mengungkit perekonomian khususnya skala lokal ataupun lebih umum lagi menjadi pengungkit kesejahteraan kekuatan perekonomian secara nasional. Kemudian untuk yang berikutnya, narasumber yang berikutnya adalah Ibu Martinorika. Beliau adalah owner Kapten Cakes dan Brownies. Ini juga dalam rangka peningkatan daya tahan tubuh, imunitas, ya. Jadi selain ada vaksinasi, ada 5M dan juga yang lain-lainnya berjemur, ini ternyata penting juga untuk produk-produk olahan ini untuk menjaga stamina daya tahan tubuh kita. Selamat pagi Mbak Rika. Selamat pagi. Ya Mbak Rika. Iya, siap. Kemudian yang berikutnya adalah Ibu Widi Utari. Ya, ini adalah owner ayam asap baru-baru, ya. Ini juga mestinya bisa menambah stamina. Nah, nanti bagaimana, apa saja kiat-kiat produknya yang akan disampaikan, kemudian jenis produk apa saja, walaupun tadi tertulis cakes dan brownies serta ayam asap, tapi mungkin punya kiat-kiat dalam pengembangan bisnisnya, sehingga ini bisa menjadi daya tuas, daya ungkit untuk ketangguhan di masa pandemi COVID ini. Kemudian di samping itu juga tips-tips sukses berbagi dengan para sahabat KR Radio, ya. Nah, ini monggo nanti bisa dimanfaatkan baik melalui WA maupun melalui telepon interaktif maupun melalui streaming. Ya. Demikian untuk meningkat waktu. Salam kagama, salam sehat. Kami persilahkan untuk Bapak narasumber pertama, yaitu Pak Beni, menyampaikan peran serta koperasi dalam mendukung UMKM dalam bertumbuh dan berkembang. Rika Finorita. Kurang ngerti yo. Saja di Jogja ini yang namanya UMKM luar biasa. Kami persilahkan Mbak Beni, monggo. Bu ini ada Pak Nun yang lagi mendengarkan Pak Gatot Ketua Pemuda Agama DIY yang juga dulu pernah menjabat sekda di DIY. Sini ada juga Bu DIY. Alhamdulillah kita bisa ketemu di ruang KRRU 107,2 FM. Ini adalah radio pelanggan kita di Jakarta. Neng mboten dimit bae kamerane. Kalau tidak dengar KR Radio itu belum sarapan pagi. Bukan audio itu. Bahasa yang sangat menarik yang selalu timbul kalau kita dalam keadaan ekonominya terganggu. Mungkin kita ingat di tahun 1997
ingat juga di tahun 89 ketika ekonomi kita mengalami Bob ngan sibuk lihat kamera. maka sasaran yang terjadi di jalan keluar untuk menggerakkan ekonomi itu adalah kegiatan kuliner. Rina Ketika tahun 97 Rina Kino on Captain Kick Brownies buka berbagai macam usaha and Brownies. makanan, ada minuman, ada camilan, ada gorengan dengan segala modifikasinya. Nah, terkait dengan Dia mengundang Rina sama Tari. Ketua Dewan Demokrasi wilayah DIY, saya ingin memberi gambaran. Sebetulnya bagaimana peran koperasi di dalam mendukung usaha UMKM di sektor kulineran ini. Nah, masih dalam koperasi itu dibutuhkan sehingga UMKM itu perlu koperasi. Nah, di dalam ekonomi Sibuk itu ada satu cara, ya kita pakai sederhana saja, bahwa untuk meningkatkan efisiensi itu kita harus menghemat ongkos. Untuk menghemat ongkos ini bisa dilakukan sendiri-sendiri, bisa dilakukan bersama-sama. Nah, Suaranya nggak jelas. komen apa sih? Bete gimana sih komennya? Feedback Pak Sabenu. jadi dalam agama juga kita begitu, Nun Sewu bagi yang agama Islam, sholat sendiri pun itu berpahala. Tapi kalau sholat berjamaah, pahalanya derajatnya 27 gitu. Saya kira lain juga sama kalau berdoa sendiri-sendiri di rumah, bandingkan berdoa bersama-sama di gereja atau di biara atau di manapun tempat ibadah, itu pasti manfaatnya lebih besar. Nah, begitulah dalam kehidupan berkoperasi ini di bidang ekonomi. Jadi UMKM atau seseorang itu kalau melakukan kegiatan ekonominya sendiri yang hadir tetap itu aneh Pak ya. Tapi kalau lainnya ini pasti ini tambah itu yang jadi dulu ya. Dulu KL Radio ya, yang kebetulan hari ini mungkin mendengarkan. Nah, disitulah peran koperasi untuk memberikan efisiensi dan kekuatan daya tawar, daya jual secara bersama-sama. Jadi kita kalau enggak imamnya yang salah, enggak hafal baca doanya, misalnya gitu, atau jamaahnya enggak taat untuk mengikuti imam, atau tempatnya yang tidak bagus, dan yang satu lagi mungkin
arah kiblatnya nggak pas. Nah ini pahala yang diharapkan 27 derajat tadi nggak ketemu begitu lah. Nah begitu juga dalam koperasi. Mungkin banyak masyarakat yang merasa trauma gitu dalam hal berkoperasi karena ada saja kasus koperasi yang merugikan anggotanya dan masyarakat. Nah biasanya itu kalau dalam dunia bisnis berita, wah ini nun sewu Pak KR ini itu biasanya itu nek berita elek niku langkung laris tinimbang berita saya niku pun beten salah KR niku, salah sing maca niku nggih. Jadi dalam hal berita, jadi kalau koperasi-koperasi yang baik itu jarang diperdengarkan kalau ada sesuatu. Tapi kalau misalnya ada koperasi yang nggak bisa balik ke simpanan, wah cepet banget kan. Nggone iki teng rai niku lho, niku. Plus guyon kalian Pak Luki niku. Nek pasang sang api-api iku kok ya intuke nang halaman DIY ngaten boten sing halaman setunggal niku. Niku tergantung prioritas Pak ngaten. Oh nggih monggo manut lah. Jadi dalam hal koperasi ini perlu kita yakinkan kepada masyarakat bahwa bersatu dalam satu kesatuan untuk menjalani hidup itu pasti lebih baik daripada jalan sendiri-sendiri. Nah, dalam koperasi ini ada nilai-nilai yang tidak ada pada badan usaha lain. Ada yang mengatakan, wah, aku direktur PT, misalnya direktur KR itu ya apian ya, nyumbang ya banyak, ya toh. Bantu desa ya banyak itu KR itu. Gitu. Banyak juga menggerakkan bakso gitu. Tapi itu kan sebuah karakter dari personal yang mengelola KR misalnya begitu. Jadi KR kan kondang kalau ada kesusahan itu dompet KR mesti melaku nih. Paling orang pun kadang-kadang daripada nyumbang di ya wis pasrah KR niku pasti amanah kan ngaten. Tapi ini saya mau nanya untuk audiens semua. monggo. Ambilnya ke radio dijauhkan dari ini agar tidak nguy. Mohon maaf nih, ya tolong ini. Ya, makasih matur nuwun Pak Denny. Monggo Pak Denny. Atau yang dengerin volumenya dikecilin. Yang dengar volumenya dikecilin. Oke, ini maaf ini terhambat sedikit kita ngobrolnya ke studio KR Radio ya mengenai kuliner ini. Oke, meskipun ini Arab ketiga Mbak Menang ini kok. Amin. Nah, kembali kita kepada koperasi tadi sebagai contoh antara koperasi dengan non koperasi tentang nilai-nilai. Kalau di PT itu tergantung bagaimana personel yang mengelola PT itu. Tapi kalau di koperasi sistem sudah menetapkan itu koperasi lahir, dia sistemnya sudah bahwa sistem yang dianut dalam koperasi itu sudah menentukan bahwa semua yang dilakukan oleh koperasi itu berdasarkan nilai-nilai solidaritas, nilai setia kawan,
nilai gotong royong, nilai saling membantu, nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nah, dengan nilai-nilai inilah koperasi itu bisa menjadi sebuah lembaga yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan ketentraman. Kenapa saya gunakan istilah kesejahteraan dan ketentraman? Karena ini sama persis dengan maksud tujuan Undang-Undang Keistimewaan nomor 13 tahun 2012. Jadi mungkin yang merumuskan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta itu mungkin belum sempat baca koperasi, tapi kok ya dilalah gitu ya. Koperasi kalian keistimewaan Jogja itu maksud tujuannya sama. Nah, disitulah kita perlu selalu meminta, mendorong, memotivasi masyarakat Indonesia untuk bergabung dalam sebuah lembaga ekonomi yang namanya koperasi. Memang nama koperasi ini bukan asli Indonesia, tapi itu memang barang impor. Kalau kita itu adalah gotong royong. Tapi beda gotong royong dengan koperasi. Gotong royong itu guyonannya kalau bagi nasi bungkusnya kirang. Tapi kalau pas bagi alat paculnya seng turah pacule ya ngaten niku nggih. Terus cara kerjanya pun yang datang sambil ngobrol ya dikatakan sudah gotong royong. Kita tahu Bapak Ibu nek pas zaman biyen niku ya ana gotong royong gresik-gresik jalan gitu nggih. Teng kawuh terus ngadeg terus ngobrol, pacule dicekel meng ngadeg tok niku nggih pun di masuk kategori wah niku warga aktif. Song macul nganti kemeringet niku nggih sami. Mangke entuke sami-sami nasi bungkus tunggal kan ngaten niku. Ning teng koperasi di koperasi tidak seperti itu. Ada kewajiban dan hak. Ya, kita biasanya cuma bilang hak dan kewajiban. Ini teng koperasi itu diwali. Kewajiban lan hak ngaten niku. Jadi hak itu akan dapat apabila kewajibannya telah dipenuhi. Jadi tentu yang paling utama dalam berkoperasi itu manfaat yang diperoleh dari usaha bersama ini dikembalikan kepada mereka yang paling banyak berjasa, berkontribusi di dalam kegiatan usaha koperasi ini. Nah, tentu kembali kepada kuliner. Nah, kuliner ini kan usahanya kecil-kecilan nih modalnya. Tentu kalau mau beli sesuatu barang itu sudah tangan ke berapa itu, bisa tangan ke-5 atau tangan ke-7 gitu nggih. Nah, fungsi koperasi di dalam usaha-usaha untuk UMKM ini adalah memotong mata rantai tata niaga. Kalau dia kuliner mulai dari bahan baku sampai kepada penjualan. Dan saling tolong-menolong dalam hal permodalan. Nah, disinilah yang saya harapkan. Monggo kita nanti bisa diskusi panjang karena di sini ada narasumber kita Bu Rika, ya. Kalau kita lihat di Jogja saja usaha mikro kecil menengah ini mencapai 113.000 lebih, yang menjadi anggota baru 25.000 lebih. Lebihnya nggak banyak, maksud saya itu ya tidak sampai 21.000 ribu gitulah, jadi 25.000 sekian gitu. Yang kulinernya itu hanya mencapai 40%-nya dari 25.000 itu yang anggota koperasi. Tapi kalau yang dari 60.000-nya banyak itu yang menjadi kuliner. Nah, jadi kuliner ini menurut pengalaman saya bisa dilaksanakan baik itu masa susah maupun masa senang, ya.
Jadi saya dulu ingat waktu SD usaha kuliner, saya minta bude saya buat lemper gitu. Nah, kemudian ketika saya ke sekolah bawa lempernya 25 biji, terus diam-diam saya taruh di tempatnya warung Pak Bon. Saya pulang dari sekolah udah dapat duit. Nah, itu saya tabung setahun, saya bisa untuk jalan-jalan kok gitu. Nah, jadi usaha kuliner ini sangat menjanjikan karena itu pasti dibutuhkan. Asal pertama enak, bersih, yang terakhir ya kui mau murah. Jadi, nah kemudian dalam hal pemasarannya pun sangat mudah, ya. Pertama karena 3 faktor tadi, ada lagi faktor keempat itu yang sangat yang kita kadang-kadang gumun. Mungkin karena bagi contoh ini karena tahu sahabat saya Pak Lutfi, kok orang datang ke warungnya Pak Lutfi gitu. Pak Lutfi itu apian, lucu, seneng, itulah itu di usaha kuliner itu berlaku. Jadi karena si pengelolanya itu lucu gitu ya, misalnya bakmi satu hal gitu ya, saya nggak sebut namanya dianggap iklan gitu. Nah karena uangnya kayak pemain apa gitu, itu khas kuliner gitu ya. Nah jadi itu yang saya bisa sampaikan dalam hal koperasi UMKM dan usaha kuliner ini, dan banyak usaha-usaha yang bisa kita gabungkan dalam koperasi. Monggo nanti kita karena waktunya cukup panjang ini 1,5 jam, ada Bu Rika, nanti kita diskusi terhadap bagaimana ngelola koperasi yang baik, bagaimana kuliner yang peluangnya besar dalam koperasi bisa bermitra, mitranya dalam bentuk waralaba, bisa dalam bentuk vendor, bisa bentuk saling bagi hasil penjualan. Ngaten Bu Endar, yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar bagaimana koperasi berperan di dalam usaha kuliner dan usaha UMKM pada umumnya. Demikian para pendengar KR Radio yang berbahagia. Dan dukung agar khususnya yang kuliner itu lakunya itu lagunya di sana senang, di sini senang, di mana-mana senang, gitu ya. Sehingga yang bergerak di bidang kuliner UMKM ini tidak perlu khawatir di masa pandemi maupun tidak pandemi, tetap oke, tangguh untuk kuliner di masa, khususnya di masa pandemi. Nah untuk itu merespon apa yang menjadi motivasi atau isi dari berkoperasi yang tadi disampaikan bahwa banyak manfaatnya, ya, memotong mata rantai birokrasi untuk berjualan, ya. Bahkan ada kiat-kiat kalau digital ini bisa dibantu untuk aspek permodalan, penjualan, pemasarannya. Nah, ini monggo ada Bu Rika yang akan menyampaikan materi owner Kapten Cakes dan Brownies, ya. Juga Ibu Utari. Halo Ibu Utari. Ini owner ayam asap baru. Kami mohon, apa sih yang disampaikan Pak Benny tadi benar kok, di sana senang, di sini senang untuk kuliner ini. Baik di masa sulit maupun di masa oke, gitu ya. Nanti kami mohon, walaupun tadi disebutkan cakes, brownies dan ayam asap, mungkin ada jenis-jenis produk yang lain yang penyenengan kelola, kemudian success story-nya itu bagaimana, kemudian di masa-masa seperti ini khususnya strategi bisnis bagaimana agar di masa
pandemi khususnya ini bisa tetap bertahan, survive dan oke gitu aja ya. Yang tadi ada memutus mata rantai panjangnya untuk sampai pada konsumen gitu. Kemudian tip-tip suksesnya mohon bisa dibagikan kepada audiens untuk Radio KR pada kali ini. Perlu kami sampaikan pada sahabat KR, nanti karena ini akan ada interaktif, bisa menghubungi pada kontak 0274 ya, 550893. Kalau WA nanti 087 8888 31072 atau dengan streaming KR Radio streaming kita.com. Ini adalah KR Radio di frekuensi 107,2 FM. Untuk itu monggo Mbak Rika, Bu Kino Rika, nanti dilanjutkan oleh Ibu Widi Utari. Monggo Mbak Rika. Ya, sudah ya? Sudah terdengar suara saya sampai di sana? Jelas. Jelas ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam sehat, salam agama. Kesempatan yang sangat baik ini bagi saya, esensinya adalah berbagi dengan teman-teman, dengan audiens baik yang melalui KR Radio maupun melalui Zoom. Tadi cerita Pak Sahbinul sudah cerita tentang bagaimana koperasi bekerjanya koperasi bagaimana. Kemudian kami berharap bahwa koperasi memang mendukung dengan powerful kepada para pelaku UMKM yang tadi juga disebutkan oleh Pak Sahbinul bahwa pelaku usaha rumahan kuliner itu sudah bisa dipastikan modalnya itu pasti sedikit. Nah, mungkin koperasi bisa mensupport dari sisi kelemahan yang dimiliki oleh rata-rata pemilik. Putus semua ya. Mbak Rika sama Bu Guri putus. Ini sambil mungkin ada kendala teknis dari Ibu Buka, ini sambil diperbaiki. Ini sudah kelihatan ada. Mungkin bisa Ibu Widi Utari dulu ya, Mbak Rika. Kok? Monggo. Halo. 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 Ila, saya Ila. Halo. Sudah masuk lagi. Sudah? Iya. Oh iya. Mohon maaf. Iya, Sun Sewu. Jadi saya begini. Saya ingin sudah bisa? Saya sudah bisa kembali? Bisa sudah masuk. Iya, sudah masuk. Sudah bisa. Oke. Terima kasih. Jadi yang ingin saya bagikan adalah bagaimana teman-teman yang tadinya teman-teman usaha di bidang kuliner itu memanfaatkan kesempatan yang sebetulnya ini adalah suatu situasi yang kurang mengenakkan bagi kita semua, yaitu situasi pandemi ini. Tapi sesungguhnya kita bisa dengan cerdik menemukan peluang di balik situasi yang kurang menyenangkan itu tadi. Apa itu peluang itu? Kita tahu bahwa saat ini di masa pandemi ini sudah halo. Bisa saya lanjutkan? Bisa ditangkap sinyalnya? Bisa. Jadi di masa pandemi ini sudah terjadi perubahan perilaku konsumen. Jadi mereka lebih suka untuk beli
beli makanan, beli minuman, beli beli produk-produk kuliner itu secara online. Tidak hanya dalam kota saja, bahkan di luar kota pun mereka dengan sukarela dan tidak merasa menanggung risiko yang tinggi, mereka mau membeli dari luar kota. Nah, itu bagi para pengusaha kuliner itu merupakan suatu kesempatan, apalagi sekarang kita didukung dengan banyak jasa ekspedisi yang mau mengantarkan produk kita sampai keluar kota dengan aman dan waktu yang cepat. Nah, kesempatan itu saya manfaatkan sebagai pelaku usaha kuliner rumahan dengan banyak keterbatasan yang saya miliki. Saya menganggap ini suatu peluang. Jadi saya pun ingin menularkan ini pada teman-teman bahwa ini suatu kesempatan yang bisa kita manfaatkan. Yang tadinya teman-teman hanya punya angan-angan, hanya berinspirasi, hanya bercita-cita, ayo kita wujudkan karena ini kesempatan bagi kita. Tentang modal yang terbatas tidak perlu khawatir karena nanti kita dari asal kita bertekad, kita fokus, modal nanti akan datang. Dari mana? Ya karena kita sudah ikhtiar dengan upaya itu tadi. Nah, saya ingin membagikan pengalaman saya. Sebetulnya Kapten Cake and Brownies yang saya tekuni saat ini itu sudah saya mulai sejak tahun 2006. Jadi awalnya saya waktu itu saya hanya memproduksi kue kering dan itu pun saya lakukan hanya pada saat menjelang Lebaran saja. Jadi setahun sekali dan saya menganggap bahwa itu adalah kesempatan yang tidak pernah saya lewatkan selama 2006 sampai saat ini 2021 itu tidak pernah saya lewatkan setiap tahun karena itu kesempatan yang sangat baik dan menguntungkan bagi saya menurut saya. Nah karena waktu itu saya masih mempunyai pekerjaan utama sehingga memproduksi kue kering itu saya hanya lakukan sebatas pekerjaan sampingan saja yang diawali dari hobi. Tapi lama-lama saya menganggap ternyata ini peluang yang manis juga ya kalau dikembangkan. Nah, mulai tahun 2019 saya mendaftarkan produk saya ke Dinas Kesehatan melalui PIRT di situ. Nah, dari situ karena itu merupakan syarat yang harus dipenuhi setiap produk makanan dan minuman. Nah, itu saya penuhi di situ. Sehingga dari situ saya bisa keluar masuk ke supermarket atau ke manapun yang bisa saya titipin makanan saya karena Kapten Cookies belum karena model yang terbatas itu tadi ya, usaha rumahan itu belum punya outlet, maka satu-satunya strategi yang bisa saya gunakan ya menitipkan barang saya ke toko ataupun ke outlet kuliner ataupun ke pusat-pusat oleh-oleh di Jogja. Nah, itu peluang besar bagi kita. Jadi membuat teman-teman pelaku usaha kuliner rumahan yang masih minggring-minggring, mungkin masih ragu-ragu, jangan ragu, kesempatan terbuka lebar di sana. Nah, kemudian mulai tahun 2019 itulah kita kembangkan tidak hanya kue kering saja, tapi kita merambah pada jenis kue, cake, dan brownies. Nah, mulai tahun itulah alhamdulillah benar-benar berkah bagi saya. Brownies saya bisa diterima oleh saya harus berhadapan dengan produsen brownies. Penjual brownies itu banyak sekali. Tapi kapten brownies itu saya sendiri merasa yakin bahwa mampu bersaing karena apa? Kuncinya satu. Kualitas. Makanan itu pasti ada di kualitas. Jadi saya yakin saya mampu bersaing dengan brownies yang Kapten berani bersaing dengan brownies-brownies yang sudah punya nama di pasaran. Dan bahkan harganya pun berani bersaing. Kenapa? Karena kami menawarkan kualitas. Mungkin ada kelompok konsumen, kelompok pembeli yang mengatakan ini harganya mahal. Mungkin mereka yang mengutamakan harga akan mengatakan mahal. Tapi kalau yang mengutamakan rasa, dia tidak akan mengatakan mahal. Dan itu menjadi keyakinan bagi Kapten Cookies. Istilahnya kalau orang Jawa bilang gini Bu Inder, ono rupa norgo gitu ya. Nah itu ono rupa norgo. Yakin bahwa menjual dengan harga apapun, asal kalau dalam bidang kuliner itu asal rasanya terjamin, orang tidak akan berpikir harga. Itu prinsip dalam usaha kuliner menurut saya. Nah, kenapa? Karena harga yang murah itu belum tentu sebuah jaminan bahwa suatu makanan dijual itu pasti laris manis, itu belum tentu.
Demikian juga harga yang mahal itu belum tentu juga ini makanan ini pasti akan gagal dijual karena harganya terlalu mahal. Jadi menurut saya kuncinya ada di rasa, ada di kualitas. Nah, alhamdulillah dari strategi itu brownies dari